Panas. Ya sabar. Ya, oke, baik, saya perkenalkan, guide kita namanya Lucia, kita tepuk tangan dulu. Lucia. Selamat datang di Santiago de Compostela. Iya, pada abad pertengahan Bapak Ibu Santiago sendiri dikelilingi oleh tembok. Dan tembok tersebut dihancurkan waktu abad ke-18. Iya, dan pada saat itu di sini ada satu pintu gerbang namanya pintu gerbang utara. Ya. Iya, jadi Bapak Ibu, kita ada di depan satu gereja sekaligus juga biara Fransiskan yang dibangun untuk mengenang kunjungan Santo Fransiskus dari Assisi ke Santiago de Compostela. Ya, jadi abad ke-13 Kunjungan Santo Fransiskus Bapak Ibu Assisi sempat ke datang Santiago di de kota ini ya, karena Compostela. kota ini tadi dari abad ke-12 saja sudah ada gereja di sini untuk menghormati Santo Yakobus. Karena itu tahun 1783 ya, ada tulisannya di sana. Ano tahun ya 1783 dibangun Ano ya? sebuah biara dan juga gereja yang kemudian Ano. diberi nama Franciscus. And on the left hand side is then that building is the monastery of San Francisco, this part. But now is a hotel. Ya, dulu Bapak Ibu di sebelah kiri yang ada jendelanya di sana itu adalah biara Santo Fransiskus, biara Fransiskan ada di sana. Tetapi sekarang sebagian diantaranya sudah dijadikan hotel. And in the center, the monument of San Francis made in this kind of stone. Ya, di This is granite. tengah-tengah Bapak Ibu ada monumen Ini untuk monumen menghormati Santo Fransiskus yang dibangun honor dengan Saint batu granit Francis. seperti yang ada di lantai ini. We are very rich in granite. Ya, mereka daerah ini punya banyak sekali batu granit. Do you want to try? Almond cookie is typical from gluten free, lactose free. Do you want to try? No, thank you. Do you want? Oke, kita ikut dulu dengan Lucia. Lucia, I give them some minutes, Lucia. Oke. Bapak Ibu, boleh kalau mau foto di sini ya 2-3 menit silakan ya.
Bapak Ibu, kalau sudah, yuk kita. Iya, oke. USC. Bapak Ibu sebelah kanan ini kampus. Sebelah kanan ini kan? Ini itu tuh tulisannya situ tuh. Ini University Santiago de Compostela.
Hari ini Bapak Ibu, hari ini saja tadi dicek di kantor Pilgrims Office website ada 2.500 orang sebelum jam 5 yang sampai di sini. Ya, jadi ini mereka salah satu yang sedang istirahat di sini ya. Mereka menikmati sudah jalan 100 km 5 hari ya. 20 kilo sehari. Bapak Ibu kemarin hitung berapa langkah nggak kita jalan? Iya, Sepanjang 20.000. 20 iya 20.000 lebih kan rata-rata ya 20.000 13 kilo. Nah kemarin kita udah jalan 13 kilo nggak kerasa ya Cap dong. Ya kan sama naik jalannya. ya cuman jalannya kan nggak segampang kemarin. Kita kemarin bolak-balik di Fatima kan jalannya naik ada ya, kalau itu ya adalah kontur-konturnya ya. Tapi secara umum nggak terlalu berat. Nah kalau Bapak Ibu yang suka naik sepeda boleh juga Camino naik sepeda tapi harus 200 kilo ya, kalau mau naik sepeda harus 200 kilo baru boleh dapat.
Sama sih. Gratis loh tante. Salam. Ya. Salam sehat, Salam sehat. Sedang di Santiago de Compostela. Bapak Ibu, kalau kita jalan Camino, bisa nyasar nggak sih? Nggak bisa nyasar karena di mana-mana ada tanda kerang ini. Jadi nggak mungkin nggak persis tahu, tapi banyak tanda ini ya. Ayo lebih rapat, lebih rapat. Rapat. Ya, Bapak Ibu, kita ada di lapangan kecil namanya Fonseca Square ya, lapangan Fonseca. Kenapa namanya Fonseca Square? Karena persis di depan Istana Fonseca ya. Siapa itu Fonseca? Salah satu uskup juga di Santiago ini yang membangun Universitas Santiago pada abad ke-16 ya. Sekarang ini bangunan ini menjadi perpustakaannya dari Universitas Santiago. And this is the typical tree. Ya, ini pohon khas dari Santiago, Bapak Ibu, namanya Camellia japonica. Mungkin ada di Jepang ya, makanya namanya Japonica ya. Karena mereka ngomong J kan ngomongnya H.
ada lainnya, Bapak Ibu, jalan ratu. Ya, lainnya itu ratu, artinya dalam bahasa setempat. Ya, karena apa dinamakan jalan ratu? Karena ratu ada Raina. dari Portugal, ya, waktu datang ke Santiago de Compostela lewat jalan ini. Ya, makanya mereka sebut jalan ratu. Ya, ratunya adalah Ratu Isabel dari Portugal. Dia datang ke sini pada abad ke-14. Ya, jadi jalan ini namanya jalan Raina, jalan ratu. Kenapa? Ratu Isabel dari Portugal abad ke-14 waktu datang ke Santiago de Compostela lewat jalan ini. Masih semangat, Oma. Usia berapa? Yang perempuan 2 cuma. Oh. Bisa lihat kayaknya kecil gitu, tapi itu sebetulnya gede ya, seperti ini.
jalan namanya Jalan Franco ya, Franco. Kenapa? Karena dulu para peziarah dari Prancis ya, mereka yang take care lah jalan ini. Ya, Bapak Ibu, ini kita ada di satu jalan namanya Rua do Vila. Ya. Kita lihat semua dipenuhi dengan lengkung-lengkung seperti ini. Dulu ini adalah rumah dagang. Nggak tahu semua namanya.
Oke, Bapak Ibu semua udah di sini kayaknya belum deh. Bisa dipanggil semua di luar. Nanti ujungnya di dalam gereja. Bisa masuk ya? Iya, kita mau masuk ke gereja. Iya. Ayo, jangan dulu. The cathedral is as a Latin cross. Iya, Bapak Ibu, karena nanti kita akan masuk katedralnya sendiri-sendiri ya. Jadi saya dan Lucia mau jelaskan dulu nanti apa yang Bapak Ibu akan lihat di dalam katedral. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Katedral Santiago de Compostela dibangun dalam bentuk salib Latin ya. Salib Latin itu artinya ada sisi yang panjang dan sisi yang lebih pendek ya, itu salib Latin. Okay, entrance is through this gate, okay? Ya, pintu masuknya Bapak Ibu dari sebelah kanan kalau di gambar ini yang dikasih tanda hijau di sana. Okay. And when they entrance to this gate, they will see here in the center hanging the original boat of Iya, clay. jadi nanti waktu Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu akan langsung lihat ada altar. Di atasnya itu ada Botafumeiro yang tadi, kopinya kita sudah lihat ya, yang 1,5 meter, 60 kg itu yang biasa di swing. Ya, bukan lonceng, tapi Swing from side to side the cathedral. ya, jadi Botafumeiro itu diayunkannya dari satu sisi ini ke sisi yang lain ya, dan bisa sampai 70 km per jam itu Bapak Ibu. Ya. Jadi enggak hanya di perayaan-perayaan khusus saja. Ya. Here the two organs, 18th century and still in use. They play every day. Ya, di situ juga ada posisi di sini ada organ Bapak Ibu dari abad ke-18 yang masih digunakan sampai hari ini. Here in the long of the cross is the famous Gate of the Glory. Ya, di sisi panjang dari gereja ini Bapak Ibu, kita nggak bisa lihat ya, ini ada Portico da Gloria, Portico of Glory, atau pintu gerbang kemuliaan ya, kita nggak bisa lihat. Ini di sisi panjangnya. But now it's a special entrance. They can see only the back side. They will see because the Portico de la Gloria is Yeah. a Bible in stone. Okay. Ya, jadi Bapak Ibu ada special entrance lah, kita nggak bisa lihat ya, tapi kita bisa lihat dari bagian belakangnya, tapi depannya seperti ini. Jadi Portico of Gloria ini itu seperti kitab suci yang diukir ya. It was restored during 10 years to recuperate the original Holy Cross. For example, we recuperate the original lapis lazuli, pure gold. Ya, jadi Bapak Ibu mereka perlu 10 tahun untuk renovasi relief yang ada di situ gerbang kemuliaan ini ya. Contohnya di sana ada batu lapis lazuli yang mereka renovasi, kemudian ada pure gold, emas asli di sana yang digunakan. Okay, and here is the main altar, okay? Main altar is silver and gold. Ya, nanti kita akan lihat altar utama yang dibuat dari emas dan perak. In this altar, they can see the three representation of Saint James, okay? Ya, dan di altar ini nanti Bapak Ibu juga bisa lihat lagi 3 representasi yang biasa digunakan untuk menggambarkan Santo Yakobus.
Where is the tomb? Here, under Yeah. the main altar. Di mana makam Santo Yakobus? Ada di bawah altar, ya, kurang lebih di belakangnya sedikit. Dan itu nanti ada tangga turun ke bawah, Bapak Ibu, dari satu sisi ke sisi yang lain. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mungkin nggak bisa doa lama-lama di sana karena biasanya juga ramai sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu di tempat-tempat seperti ini, kalau mau doa, Bapak Ibu doa sambil ngantri, aminkan doanya waktu di sini ya. Kemudian keluar lewat sisi yang lain, Bapak Ibu langsung naik tangga ke atas, dan nanti akan ketemu patung ini di atas tangga. Bapak Ibu silakan peluk dari belakang, ya. Oh, itu Santo Yakobus. Iya, ini Santo Well, this Yakobus, is ya. not Cesar. This is Oh, not. no. No, this is the museum here. Oh, there, ya, di but sini nggak ada it's gambarnya like ya. this. Iya, It's tapi like kayak this. gini lah, besar. And you touch. Ada ornamen yang sangat indah juga. Besar sekali patungnya, Bapak Ibu, kita cuma bisa peluk segini lah kira-kira ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu turun, ya udah silakan habis itu lihat-lihat gereja. Jadi tempat yang penting kita mau lihat Botafogo, Bapak Ibu, kemudian this is still the same ya, from here. Yes, from here the Oke, entrance. jadi nanti is Bapak Ibu like a masuk, lihat Botafogo dan altar tadi, jalan ke kanan, turun ke bawah, keluar ke kiri, naik tangga, peluk patung Santo Yakobus, turun dari sini, terus Bapak Ibu bebas ya, habis itu. Keluarnya dari sini ya, exit from here. exit better. from here or from the gift shop. Iya, jadi I Bapak will Ibu show nanti bisa keluar, saya pikir dari gift shop aja supaya kita keluarnya bareng semua ya. Jadi kalau mau beli souvenir juga bisa di sini di gift shop. Jadi sebetulnya gift shop dan pintu masuk ini deketan aja Bapak Ibu ya. Jadi tolong diingat, kita nggak mau keluar di sini, kita mau keluarnya dari gift shop semua ya. Jadi tanya aja ke orang, where is the gift shop gitu ya. Setuju. Oke. Ya orang bareng-bareng kan jalan ini. Iya. Gimana? Mungkin nggak bisa bareng-bareng, tapi sama-sama dulu sama saya ya, karena nanti Lucia nggak nemenin kita masuk sendiri as a individual peziarah, masuk ke dalam, ya ikut saja saya pelan-pelan, nanti foto-fotonya sesudah kita